paham ya, kita jadi paham. Kalau yang misalnya di crop kayak gini, atau kita bikin crop aja ya. Mana dia? Tools. Oh, aja. Excelnya pun belum keluar. Oh iya. Oh, ini. Saya mau ngapain ini ya? Mau nge-crop ini ya. Kita ke snapshot ya. Ini kan. Oke. Coba kita lihat. Kalian catat pembedanya ya. Coba kita lihat bagaimana perbedaan. Saya agak beda 4 kolomnya memang sama yang di sini. Artinya remote pula. Oke. Sebentar. Kita ke Excel-nya. Mana Excel-nya? Mananya? Loh, mana? Kelihatan kalian? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, sebentar. Ya. Loh, kok hilang? Banyak. Loh, nampak? Belum juga? Mananya? Nggak mau dia Excel ya. Apa katanya? Oh, nggak mau juga ya? Nggak mau juga dia apa ya? Halo, memang lah. Recon. Apa mesti di apa dulu? Mesti di save dulu. Masa sih? Saya mau present Excel-nya nggak mau dia. Nondang. Kan? Nggak mau ya?
Loh, bisa? Kelihatan Excel-nya? Kelihatan Excel-nya? Kelihatan, Bukan, Pak. Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Baik. Jadi ini dia soalnya, kita buat kolomnya dulu ya. Kita buatnya perusahaan X Bank Rekonsiliasi dan gitu ya. Begini tabelnya, perusahaan X Bank Rekonsiliasi per November berarti ini. Ya. Bentar. Oke, coba kita bikin modelnya ini kan Oktober November dia kan. Oktober November dia November sebenarnya. Jadi keterangan di sini kita bikin keterangan ya. Keterangan itu pembedanya ya. Baru saldo 31 Oktober, saldo 31. Kalian ingat apanya ya? Ingat pembedanya. Penerimaan November, pengeluaran November, saldo 31 November 30 ya. 30, Pak. Iya, 30 November. Nah, seperti ini dia apanya? Tabelnya ya. Saldo 31 Oktober, 5 November, saldo 31 November. Nah, seperti ini kan istilahnya keterangannya kan gitu ya. Keterangannya baru kita isi angkanya, agak berbeda memang dari situ. Kita komain. Nah, yang pertama disebutkan di sini saldonya ya, saldo per bank. Saldo per bank. Saldo per bank. Saldo per bank di sini saldonya 5895,42. Coba bacakan 5895,2. 42, Pak. Oke. Komanya harus dihidupkan. Oke. Dia mau kasih koma, kita kasih koma. Yang penerimaan November menurut Bang udah nampak kan? 21 21 212 212 40. semua harus dua di belakang koma ini ya. Jadi banyak pula yang ini. Bentar. Oke. Pengeluaran November 24128, hmm, 10. 10. Terus saldo November 2979, 72.
Baik. Ingat ya, ini tekniknya. Ini tekniknya. Sebelum kamu memulai merekon dengan metode 4 kolom ini, kamu harus uji dulu. Ini benar nggak kondisi seperti ini? Caranya kamu kan gitu ya, menjalankan rumus saldo 30 saldo akhir ditambah penerimaan November dikurang pengeluaran November itu sama. Ini rumus ini harus kamu uji. Angka ini harus kamu uji. Yang 2979,72 itu harus kamu uji dulu. Ikut nggak aturan saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran sama dengan saldo akhir? Kalau enggak, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ya, diuji dulu ini. Ya, diuji dulu ini baru kamu jalankan rekonsiliasinya. Baik. Ya, itu tekniknya. Nah, selanjutnya di sini kita melihat ada perbedaan mana yang kita perbaiki saldo banknya. Saldo banknya mana penyebab perbedaan yang merubah saldo bank. Yang merubah saldo bank. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin, yang merubah saldo bank itu, kalau kamu lihat, bukan merubah, yang membuat saldo bank berbeda itu adalah kejadian-kejadian satu, deposit in transit. Artinya apa? Deposit in transit itu kan kita sudah catat, tapi bank belum catat. Sama dengan outstanding check. Kalau deposit in transit dari sisi penerimaan, kalau outstanding check dari sisi pengeluaran. Kita sudah catat pengeluaran, tapi bank belum mengurangi saldonya. Kenapa? Ya karena belum diuangkan sama lawan transaksi kita. Belum ditebus sama lawan transaksi kita. Ya sah-sah saja kan begitu kan. Tapi kan kita harus mencari saldo yang sebenarnya. Ya kan kita harus mencari sebenarnya saldo bank saya berapa. Kan gitu ya. Sebenarnya saldo bank saya sebenarnya berapa? Itu tujuan jadi merekonsiliasi saldo per bank ini. Baik. Nah, yang membedakan, yang menjadi pembeda di saldo, apa istilahnya menyebabkan perbedaan saldo bank adalah dua transaksi tadi. Nah, makanya dia di depan disebutkan setoran dalam perjalanan sama cek yang beredar. Oke, kita lihat. Kita buat dulu setoran dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini untuk yang bulan Oktober itu akan merubah saldo Oktober. Untuk yang November dia akan merubah saldo November. Ini kan saldo-saldo yang di atas ini, yang di sini. Ini sesuai dengan rekening bank ya, buku bank statement. Ya, bukan buku, bank statement, tabungan, rekening tabungan, nah gitu ya, yang diterbitkan sama bank statement. Nah, inilah saldo-saldo yang di buku tabungan kamu itu, ini dia saldo-saldonya. Kan gitu kan. Yang kenyataannya saldonya tidak seperti itu karena ada transaksi-transaksi pembeda. Jadi kita coba rubah, kan gitu kan, kita coba rubah. Artinya jangan sampai kita salah mengambil keputusan ya ketika mana rapnya ini, di rap aja dia, jangan nanti kalau kesini lagi terlalu jauh. Nggak apa-apa, masih bisa kan. Puaskan lagi sedikit. Nih. Baik. Jadi di soal ada setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan bulan Oktober itu akan merubah saldo Oktober. Ya. Jadi saya analogikan lagi, saya ingatkan lagi teorinya.
ya kan? Saldo setoran dalam perjalanan itu adalah setoran yang kita berikan ke bank tapi bank belum catat di bulan Oktober. Nah, kalaulah bank belum catat, kira-kira saldo Oktober ini terlalu kecil atau terlalu besar untuk bulan Oktober? Kalaulah setoran dalam perjalanan bulan Oktober itu terjadi berapa itu atas 515,40 itu. Ah, kalaulah itu kita sudah deteksi bahwa itu adalah setoran dalam perjalanan bulan Oktober. Ingat, setoran dalam perjalanan bulan Oktober. Artinya kita nyetor bulan Oktober tapi bulan itu di Oktober belum dicatat sama bank. Belum dicatat sama bank. Nah, kira-kira saldo yang di Oktober ini yang 589.542 itu ada nggak 515,42 515 itu 515,40 ada nggak transaksi 515,40 di sini? Coba menurut kamu ini buku tabungan saldo Oktober segini, kira-kira ada nggak transaksi 515,40 itu di sini? Masuk nggak di sini dia? Di saldo 31 Oktober. Coba. Sudah. Sudah masuk. Tapi deposit in transit, Sylvia. Oh, belum, Pak. Belum. Namanya ini deposit in transit. Coba kamu pahami teorinya, kamu lihat kejadiannya. Dan disinilah kejadiannya. Kejadiannya, ada nggak transaksi 515,40 itu di Oktober? Ingat, ini buku tabungan, rekening bank. Ya, rekening bank perusahaan. Belum ya, ini belum ada. Ya, jadi belum ada masuk di sini. Di 31 Oktober, saldo 31 Oktober ini belum ada transaksi. Jadi kalau tidak ada kita tambahkan 515,40. Kan gitu kan. Lalu 515,40 ini dimasukkan bank kemana? Kalau kejadiannya deposit in transit. Ingat ke cerita saya kemarin? Yang hari Jumat sore nyetor. Nah, sekarang 515,40 ini bank buatnya di mana? Bank catat Di November, Pak. di November sebagai penerimaan atau pengeluaran? Penerimaan, Pak. Penerimaan. Makanya 515,40 ini masuk di sini dia. Masuk di 21212,40 di penerimaan November. Padahal dia sebenarnya di penerimaan Oktober. Karena judulnya apa, Pak? Judulnya kan deposit in transit tadi. Judulnya kan deposit in transit Oktober. Jadi ada deposit in transit 515,40 di bulan Oktober. Artinya di bank statement atau di buku tabungan itu tidak masuk di bulan Oktober, tapi dia masuknya di penerimaan November. Nah, kita harus buat yang seharusnya, namanya merekon. Kan? Kita mau tahu yang sebenarnya berapa sih saldo bank, kita tambahkanlah dia di saldo Oktober. Kenyataannya si bank menuliskannya di penerimaan November. Kan seharusnya nggak di sini dia. Seharusnya di Oktober. Makanya kita kurangi dia. Kita kurangi dia di penerimaan bulan Oktober. November, sorry. Di penerimaan bulan Oktober. November. Ini minus ya. Ini minus.
Nggak mau dia. Nggak mau dalam kurung dia ya. Minusnya ke kiri kali nih. Ya, ini minus ini. Ingat ya, ini minus. Nah, paham sampai di sini? Ini memang butuh nalar namanya. Ini memang butuh nalar. Yang nggak biasa nengok buku tabungan memang berat, memang karena uangnya nggak ada di tabungan ya kan. Semana lah, ya kan nggak ada uangnya di tabungan, apa ini tengok-tengoknya. Tapi ini kondisinya seperti ini. Ini buku tabungan ini. Ada deposit in transit 515,40 di bulan Oktober, yang pastinya dia tidak masuk di saldo Oktober. Ini saldo ya, ingat ini saldo, penerimaan dikurang pengeluaran. Ini langsung saldonya. Sedangkan ini transaksi penerimaan, ini transaksi pengeluaran, nah ini baru saldonya. Ya. Nah, sini bisa. Kalau kamu rasa apa iya ya, kan gitu ya. Kamu bisa tes. Bisa tes, maksudnya uji ini. Benar nggak ini posisi yang saya bikin ini? Cara mengujinya, kamu sum aja dulu. Kamu sum. Mana sumnya di sini? Kok nggak ada pula sumnya? Nah, sum yang ini. Ini uji aja ya, diuji dia. Nah, ini 614. Nah, disam aja semua. Kan gitu kan. Ini kan nggak ada berubah nih berarti. Kalau nggak ada berubah, ini kita berarti benar kan gitu ya. Kita masukkan kembali. Nah, kan. Untuk mengujinya, kamu uji pakai rumus yang tadi yang saya sebutkan. Penerimaan ditambah penerimaan. Saldo awal, saldo yang lalu ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Kalau masih jumlahnya sama, di posisi yang kamu letakkan benar. Bisa? Betul kan? Iya, Pak. Nah, jadi posisi yang kamu letakkan itu benar. Ini cara ngeceknya. Kalau kamu menyelesaikan satu pembeda, kamu cek aja dulu rumus seperti ini tadi. Saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran itu sama dengan yang terakhir. Ini kan semua sum nih. Ini semua sum ini. Nah, ini sum. Ini sum. Ini sum. Ini pun sum. Dengan catatan tadi dihilangin ya. Tadi kan kita ngetes tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini tetap nih. Nah, tengok. Sama dia. Itu cara ngujinya. Coba kita lihat di November. Outstanding November. Berapa outstanding November? 658,50, ya kan? 658,50. Nah, ini di sini outstanding itu berarti kan ada nggak 658,50 itu di penerimaan November ini? Di 21212,40. Ya. Ada nggak dia di sini? Ada, Pak. Ya? Di penerimaan November Yang baru. yang deposit in transit November itu yang 658 65850. itu kira-kira ada nggak di sini di penerimaan November? Termasuk nggak dia di 21212,40? Kalau dia masuk ke kategori setoran dalam perjalanan. Masuk kayaknya, Pak. Kalau dia bukan, maksudnya dia ada nggak di dalam ini?
Kalau dia Ada masuk tertulis kategori yang setoran dalam perjalanan, kalau dia masuk kategori setoran dalam perjalanan, apakah dia masuk di 21212,40? Ini di dalam ini masuk, ada nggak Pak. dia? Masuk, Pak. Belum dia. Kenapa, Pak? Belum. Ya, namanya aja deposit in transit. Dia itu setoran bulan November, tapi nggak ada di November. Gitu loh. Dia kalau dia sudah masuk kategori deposit in transit bulan November, berarti kita setor di bulan November, tapi dia tidak dicatat bank di bulan November. Artinya dia tidak ada di sini. Gitu loh. Karena dia masuk ke kategori setoran dalam perjalanan, gitu loh. Karena dia masuk kategori setoran dalam perjalanan, apakah dia masuk ada di sini? Tidak ada. Seharusnya, Pak, ya seharusnya ya ada. Nah, kan gitu kan kita kan mau merekon nih. Seharusnya ada. Iya, kamu yang bilang ada itu kalau seharusnya. Kan gitu ya, seharusnya ada. Iya, seharusnya ada. Kenyataannya nggak ada dia. Kenapa Pak nggak ada? Karena dia masuk dalam pembeda setoran dalam perjalanan. Ini kan di soal nih. Di soal dia masuk dalam kategori setoran dalam perjalanan. Artinya apa? Dia tidak ada di penerimaan November. Loh kok nggak ada? Ya namanya aja dia masuk ke pembeda setoran dalam perjalanan. Jadi bagaimana Pak? Kita masukkan? Ya kita masukkan. Kita kan mau yang benarnya. Ya kita masukkan. Kita tulislah dia sebagai penambahan penerimaan November. Karena memang benarnya di situ dia kan. Cuman bank nggak catat. Berapa tadi? 658,50 Pak. 658,50. Nah, tentu ini akan mempengaruhi saldo. Saldonya November ya harusnya bertambah lah. Kan gitu kan. Dengan penambahan penerimaan November, maka saldo November bertambah sebesar 658,50. Nah, coba cari rumusnya. Betul nggak letak kita? Betul. Seperti ini cara meletakkannya. Coba kita lihat di soal. Dibikin orang ini. Betul nggak? Ya, dia nambah nih kan. Positif. Tuh, oh, betul. Gitu kan. Cuman di sini dia nggak di-cut-nya itunya. Nah, kita cut. Kita nampakkan saldo Novembernya. Nilainya itu kita nampakkan di sini. Kita cut dia setiap transaksi, kita tunjukkan bahwa seperti ini dia. Inilah sebagai istilahnya penjaga kita kan gitu kan. Penjaga kita kalau sebenarnya pada saldo penerimaan awal, saldo awal ditambah penerimaan kurang pengeluaran sama dengan saldo akhir. Ya, dia sama. Inilah cara koreksinya, cara menjaganya. Oke, sampai di sini. Jadi pahami teorinya ya. Kamu akan bisa menyelesaikannya kalau kamu tidak paham teorinya. Itu tadi kayaknya kamu nggak paham teorinya. Ulang lagi pengertian saldo dalam perjalanan atau deposit in transit. Itu seperti apa deposit in transit? Berarti kan kamu tidak paham ini deposit in transit. Ini yang paling gampangnya loh. Paling gampang membayangkannya. Lebih sulit kalau membayangkan apa? Kalau membayangkan outstanding check. Coba kita lihat outstanding check. Oke. Cek dalam perjalanan. Ini memang harus pakai nalar ya. Dan yang biasa bertransaksi. Ini kan udah syukur kali nih terus terang aja soalnya ini. Soalnya jadi sebenarnya di lapangan nggak ada ya. Ada dikasih tahu deposit in transit berapa, outstanding check berapa, kan kita harus cari. Nanti ada soal yang kamu harus cari angka deposit in transit sama outstanding check-nya. Kamu harus cari ya angka ini. Ini angka ini dikasih tahu, ya namanya soal. Dikasih tahu deposit in transit bulan November sekian, deposit in transit bulan Oktober sekian. Itu kan gampang kali. Kenyataannya di lapangan nggak kayak gitu ya nak. Kamu harus cari angkanya.
Nanti ada soalnya. Ya, nanti ada soalnya, kamu harus cari angkanya. Lebih lebih teliti lagi kamu. Ya, kamu harus lebih, ini aja kamu masih belum. Nanti makanya dipelajari. Ya, nanti dipelajari. Baik, kita cek dalam perjalanan. Coba kita lihat. Diketemukan dalam perjalanan Oktober berapa dah? Berapa di situ? Cek dalam perjalanan Oktober, mana dia? 810,5. Kan gitu ya. 810,5. Ada cek dalam perjalanan Oktober 810,5. Coba pahami, apa itu cek dalam perjalanan? Coba ulangi, apa pengertiannya, Goda? Bacakan cek dalam perjalanan itu apa pengertiannya? Apa cek dalam perjalanan? Cek dalam peredaran ya Pak? Iya. Yaitu cek yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi belum diuangkan ke bank. Akan tetapi belum diuangkan ke bank. Itu yang kemarin siapa ini? Aku dapat dari mana kemarin? Yang saya bacakan? Ya, yang belum diuangkan ke bank. Jadi ceknya sudah dikeluarkan sama kita, perusahaan. Ingat, kamu posisinya di perusahaan ya. Jangan kebayangin kamu di bank. Ya, posisikan diri kamu di perusahaan. Ya, posisikan diri dan pikiran kamu itu di perusahaan. Perusahaan ada ngeluarin cek nih. Gitu. Cuman ceknya belum mengurangi saldo dia di buku tabungan. Itulah pengertian cek dalam peredaran. Nah, ditemukan di bulan Oktober, cek dalam peredaran nilainya 810,5 ya. 810,5 cek dalam peredaran di bulan Oktober 810,5. Nah, kira-kira dia sudah masuk nggak di hitungan 5895,42 ini? Coba. Yang 810,5 itu sudah masuk nggak diperhitungkan di perhitungan menghitung saldo Oktober 5895,42 ini? Sudah Pak. Belum. Namanya aja outstanding. Belum. Ya. Artinya dia belum masuk di perhitungan. Kalau kamu tanya harusnya Pak, kalau kamu bilang harusnya udah Pak, ya iya. Kalau ditanya harusnya udah, iya. Tapi bank belum menguranginya. Ingat, ini saldo bank ya. Ini saldo di bank, di perbank, di buku tabungan. Ya, ini di buku tabungan ini. Bukan di buku ledger bank kita, bukan. Ini di buku tabungan. Saldo di buku tabungan per Oktober 5895,42. Lalu kita temukan ada outstanding cek bulan Oktober 810,5. Nah, apakah 810,5 itu masuk ke hitungan 5895,42? Jawabannya belum. Kalau mau kita perbaiki, Pak, mau kita rekon, bagaimana caranya? Ya kita ikutkanlah dia. Nah, cek itu mengurang atau menambah saldo? Mengurang, Pak. Mengurang Pak. Cek itu mengurang saldo, makanya di sini jadi pengurang. Kurang berapa? Minus berapa? 810,5. Ini minus ya. Nah, logikanya umumnya dia ataupun kita asumsikan cek itu diuangkan di bulan berikutnya. Cek itu ditahan waktu kita kasih bulan Oktober sama lawan transaksi kita membayar, lalu kita kasihlah sama dia cek 810,85 bulan Oktober. Bulan Oktober lewat, keluarlah buku tabungan, kita printlah buku tabungan kita. Loh, nggak ada pengeluaran 810,5. Ini bulan Oktober nih. Sehingga saldonya 5895,42.
saldo 5895,42. Tapi pengeluaran 810 nggak ada. Ini berarti bulan. Nah, begitu bulan depan ada. Dikasih tahu bank ada ataupun masuk dia sebagai pengurang saldo kita. Kan gitu. Nah, berarti kita masukkan lah. Kan gitu kan. Kita masukkan. Sebagai pengeluaran dengan kita masukkan. Berarti kita keluarkan malah. Ada nggak dia di sini? 810 itu ada di mana? Tadi di 24128,10 ini dia. Ya kan? Karena dibikin bank dia di pengeluaran bulan November, bulan berikutnya. Padahal dia pengeluaran bulan Oktober. Bank bikin dia pengeluaran bulan November. Ada dia di situ. Ada di 24128,10. Lalu kita apain? Untuk merekonsiliasi kita Kurang, Pak. kita kurangi. Nah. Betul nggak nih ya? Kan gitu ya. Betul nggak nih posisi-posisi saya ini yang saya bikin? Kalau memang belum kamu ragu, kita coba uji dia. Jangan ragu-ragu ngujinya. Uji aja. Dari atas tapi ya, jangan dari tengah. Dari atas, dari saldo awal. Kamu sum aja. Nah, kamu sum seperti ini. Lalu semua disum. Nah, kamu pastikan saldo yang terakhir itu sesuai dengan rumus. Saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Sama enggak? Sama. Berarti posisi yang kamu letak itu sudah benar. Oke. Kita lihat outstanding bulan November. Ada outstanding bulan November. Ada pengeluaran yang belum dicatat bulan November. Berarti dia ada nggak dia di sini? Di 24128,10. Pengeluaran outstanding bulan November atau cek dalam peredaran bulan November, menurut kamu ada nggak dia angka itu di 24128,10 se-Kai Indonesia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi harusnya kita Tambahkan. Berapa kita tambahkan? 703,83, Pak. 3,83. Ini kita tambahkan berarti ya. Oke, dia merupakan pengeluaran bulan November. Ya, pengeluaran bulan November. Oh, ini enggak ada. Kita coba jumlahkan. Nah, karena dia termasuk ke pengeluaran bulan November, tentu dia mempengaruhi saldo November. Saldo November berkurang atau bertambah? Pengeluarannya bertambah. Saldo November berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang sebesar yaitu 703,83. Nah, kalau kamu jalankan rumusnya lagi, sama dia. Ini sum. Ya kan? Disamakan juga semua. Jadi ini sum. Posisi seperti ini sama. Ya. Ini adalah cross check kita. Apakah posisi-posisi yang kita letak dalam perubahan rekonsiliasi ini sesuai ataupun tidak sesuai? Dia harus jalan rumusnya. Kalau kamu salah kamar, pasti berbeda semua ini.
Ya, nggak seperti ini nilainya. Nggak sama yang sum ke atas sama sum dari samping saldo November ini. Ini sekarang kenyataannya kan sama. Ini. Paham ya? Nah, sampai sini kira-kira. Ya, inilah memang mempertegas kalian kalau sebenarnya saldonya sama atau tidak sama. Ya, saldonya sebenarnya berapa sih penerimaan bulan November? Karena di rekening bank 21.212,40 sebenarnya berapa sih sebenarnya penerimaan November? Penerimaan November itu sebenarnya adalah 21.355,50. Itu sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya. Berapa sih saldo November? Saldo November itu menurut buku tabungan 2979,72. Kalau dari sini sebenarnya saldonya itu 2934,39. Itu yang benarnya. Gitu loh. Jadi kita memberikan informasi yang benar kepada manajemen untuk proses rekening bank ataupun buku tabungan di bank. Jadi buku tabungannya itu tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Karena kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus ini. Ya, dan ini memang begini adanya. Real. Ya, bukan ecek-ecek, bukan hanya di buku-buku saja. Enggak. Ini real apa adanya seperti ini, memang berbeda memang. Ya, memang perbedaan itu terjadi. Ya, saya kira itu. Selanjutnya apa katanya? Apalagi yang merubah saldo bank? Ada kesalahan bank ya. Kesalahan bank. Ada kesalahan bank. Yang mana yang kesalahan bank? Bank error. Bank error. Dia salah catat ya kan? Ini ya. Kesalahan mencatat. Yang mana? Yang 18 atau yang 12,5? Kesalahan pembayaran cek oleh bank. Oh, yang 12,5. Apa itu kasusnya? Yang 12,5. Apa kasusnya yang 12,5 itu? Cek dari perusahaan lain oleh bank telah salah dibebankan pada rekening giro perusahaan. Oh iya, jadi ya di bulan November ya. Di bulan November ya. Nah, berarti 12,5 itu dimasukkan di sini di pengeluaran November. Padahal dia sebenarnya bukan pengeluaran perusahaan kan gitu ya. Jadi pengeluarannya bukan pengeluaran November dan tidak ada itu. Maka disinilah kita kurang. Tidak ada pengeluaran di bulan November sebesar 12,5. Tentu saldonya bertambah 12,5. Ini saldonya ini positif, ini negatif ya. Ini negatif. Ada lagi? Tidak ada. Yang untuk kita perbaiki dari buku tabungan ini tidak ada. Coba kita sum dulu. Kita pastikan dulu. Kita sumkan dulu sampai akhir. Nah ini. Pastikan saldonya sesuai dengan rumus kita tadi. Oke, sama ya. Penerimaan saldo awal ditambah penerimaan di pengeluaran sama dengan sum yang di atas. Dijumlahkan dari atas pun segitu jumlahnya. Kita jumlahkan dengan rumus pun begitu jumlahnya. Jadi inilah sebenarnya saldo sebenarnya. Inilah sebenarnya saldo sebenarnya itu. Ya. Inilah saldo sebenarnya itu. Lalu setelah itu kita masukkan saldo menurut ledger
atau buku bank atau buku besar bank. Ledger ya, ledger bank. Buku besar bank di perusahaan. Kita masukkan saldo menurut ledger. Berapa? Saldo menurut ledger bisa dibacakan 5406 5406,22 ya. Terus penerimaan Novembernya berapa menurut ledger bank? 21.175,94 Pak. 21.175,94. Oke. Terus pengeluaran November 24.029,67. 029. Iya Pak. 67. Saldonya 2552,49. 2552,49. Nah, kita uji rumusnya ini benar nggak? Saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Sama ya? Sama dia nih. Berarti betul, ini saldonya sesuai dengan pencatatannya pun benar. Kan gitu ya, di ledgernya itu benar. Saldo awal ditambah penerimaan di pengeluaran sama benar. Kan gitu. Nah, coba kita lihat pembeda yang memperbaiki ledger kita, yang belum dicatat ataupun yang dikoreksi di buku ledgernya perusahaan. Apa saja? Yang tentu yang pertama adalah biaya administrasi bank. Administrasi bank. Administrasi bank itu pasti nggak tahu kita. Perusahaan nggak tahu, ya. Perusahaan nggak akan tahu administrasi bank. Belum paling tidak setelah dikasih ke, berarti kan di akhir bulan belum ada di jurnal. Dia administrasi bank itu di jurnal di bulan berikutnya, kan begitu kan? Administrasi bulan Oktober di jurnal di bulan November. Kan gitu kan? Padahal prinsipnya biaya adalah dicatat sesuai dengan transaksi, tanggal transaksi atau bulan transaksi. Nah, ini kejadian. Nah, administrasi bank, berapa administrasi banknya? Coba kita lihat di soal. Pembedanya tadi. Biaya administrasi bank untuk bulan Oktober 5,9. Nah, 5,9 itu dicatat bank di mana? Apakah dia mengurangi saldo Oktober? Belum ya? Belum kan? Ini bukan buku tabungan. Buku tabungan dia langsung dikuranginya kan? Ini di buku kita kan belum. 5 berapa tadi? 5,90. 5,90. Nah, 5,90 itu kan biaya administrasi Oktober. Apakah dia sudah masuk ke transaksi Oktober? Untuk di ledger? Belum. Kita masukkan. Berapa tadi? 5,90. Tapi perusahaan membuatnya sebagai pengeluaran bulan November. Maka itu sebenarnya tidak masuk ke pengeluaran bulan November. Dia masuk ke pengeluaran bulan Oktober. Makanya di sini mengurang juga ya. Di sini mengurang juga karena dia mengurangi saldo. Di sini berkurang, di sini pun mengurang. Dia bukan pengeluaran November, tapi dia pengeluaran Oktober. Makanya dia mengurangi saldo Oktober. Itu untuk bulan Oktober. Di bulan November, apa biaya administrasi banknya? Berapa biaya administrasi banknya? 3,16 Pak. 3,16. Ini sudah dicatat sama perusahaan? Belum ya, di bulan November dia belum catat ini. Jadi harus kita catatkan sebagai pengeluaran bulan November.
Kalau dia dicatatkan sebagai pengeluaran bulan November, tentu dia akan mengurangi saldo November. Nah, seperti ini dia. Apakah benar ini, Pak? Ya, coba kita cek seperti jalan yang kita lakukan tadi. Dari sini pastinya ya. Dari saldo menurut bank kita jumlahkan seperti ini. Nah, sum. Nah, kita cek. Benar nggak posisi kita? Yang kita letak. Tambah pengeluaran kurang penerimaan. Nah, sama kan? Berarti posisi yang kita letak untuk semua perubahan atau pembeda itu pas, benar. Ya, ini ngeceknya. Dicek aja tuh, begitu selesai kamu ngerjain satu pembeda, cek terus. Jumlahkan dari atas ke bawah, cocok enggak? Kalau enggak cocok, berarti salah kamar. Kamu mau salah kamar. Bahaya kalau salah kamar. Ya. Ini adalah pembedanya. Untuk yang pertama, saldo menurut ledger bank, administrasi bank, itulah perbedaannya. Terus ada yang apa lagi kemarin? Apa pembedanya? Yang merubah saldo bank, merubah saldo ledger. Cek kosong ya. Cek kosong yang dari pihak luar yang diterima perusahaan. Perusahaan sudah membuat dia sebagai penerimaan. Kan gitu ya, cek kosong. Kosong diterima bank. Diterima perusahaan. Diterima perusahaan, disetorkan. Ekspor yang diterima dan disetor. Kan gitu ya. Ceknya dan diterima, disetor. Cek kosong yang diterima dan disetor. Menurut perusahaan, ini menambah saldo atau mengurang saldo? Udah nambah saldonya kan di bulan November. Dimasukkannya di sini, padahal itu sebenarnya cek kosong. Bank nggak ada nambah di saldonya, di buku bank, di buku tabungan tidak menambah. Tapi kita masukkan, karena kita kan nggak tahu itu cek kosong. Jadi kita sudah anggap kita sudah nerima uang. Kenyataannya itu cek kosong. Kan gitu kan, kenyataannya itu cek kosong. Jadi kalau cek kosong itu harusnya nggak ada di situ, nggak termasuk. Jadi kita kurangi. Apa cek kosongnya? 118,94 Pak. Minus 118,94. Dia sebenarnya bukan penerimaan ya. Dia seharusnya tidak ada di sini. Kan gitu ya. Karena dia bukan penerimaan di bulan November, tentu dia akan mengurangi saldo. Dia akan mengurangi saldo November. Berkurang juga ya. Kurang di sini, kurang juga di sini. Kurang di penerimaan, kurang juga di saldo. Tambah di penerimaan, tambah di pengeluaran, kurang di saldo. Ingat saldo itu kayak mana sifatnya. Benar tempatnya ini Pak, benar. Karena nanti saldonya nanti jadi pas dia. Oke, cek kosong yang diterima perusahaan. Apa lagi? Pembedanya? Tagihan piutang Pak. Oh, tagihan. Tagihan oleh bank. Tagihan oleh bank. Tagihan oleh bank. Apakah udah kita catat di sini? Di Oktober November ya? Ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Enggak. 1 aja. Oh iya, 2 bulan ya. Pengumpulan tagihan piutang atas nama perusahaan oleh bank. Ada 200 di bulan Oktober, 498,5 di November. Baik. Tagihan oleh bank ini Oktober. Apakah sudah termasuk di sini di 5406,522? Ini kan saldo ledger nih. Saldo ledger. Ditagihkan oleh bank. Apakah sudah kita catat di sini? Belum Pak. Belum. Kita tambahkan. Berapa tadi? Untuk Oktober? 200. Ya kan?
tambah 200. Bertambah 200. Tapi kita masukkan dia di perusahaan umumnya masukkannya di penerimaan November. Maka dia sebenarnya bukan penerimaan November, dia penerimaan Oktober. Kita kurangkan penerimaan November. Dia masuk kemari dia 200 itu. Masuk ke penerimaan November, padahal dia adalah penerimaan Oktober. Ya, kita kurangilah dia di sini. 200. Kalau di November, Pak, November. Ini kan istilahnya dia masuk sendiri dia. Masuk dari bank langsung, kita nggak tahu. Di akhir bulan baru tahu. Dicetak buku akhir bulan baru tahu. Oh, ada rupanya masuk dari si Anu 200. Tapi kita masukkannya ke November. Kenapa? Karena kita ketemunya, kan gitu ya. Ketahuannya di November. Nah, itu salah. Itu sebenarnya dia adalah penerimaan bulan Oktober. Seperti ini. Sedangkan kalau penerimaan bulan November yang kita ketahui dia macam outstanding check-nya ini, macam deposit in transit-nya ini. Ketika kita terima, rupanya udah masuk dia di sini di tagihannya di bulan bank. Ada kita catat? Enggak ada. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita tahunya di bulan Desember. Maka kita jumlahkan di sini. Berapa rupanya tagihan oleh bank di bulan November? 498,5 Pak. 498,58. Kita tambahkanlah di penerimaan November. 0,5 Pak. 0,5 aja. Di sini kita jumlahkan, kita dapatkan saldonya nambah 498,5. Kalau ragu kita cek lagi. Ya kan? Jangan ragu-ragu kalian. Kalau mau ngeceknya cek aja. Di sini ya, dari yang saldo bank ini. Samkan ke bawah. Nah, kita cek dengan rumusnya. Tambah, kurang. 2928,89. Sama. Berarti posisi kita pas. Letak-letak yang kita letakkan pembeda-pembeda itu di posisi yang benar. Itu indikatornya. Ya, pahami ini. Baik, ada lagi pembeda-pembedanya? Kesalahan mencatat, Pak. Kesalahan mencatat dia. Oh, salah catat. Berarti company error. Kan gitu ya. Error. Double R ya. Apa itu kesalahannya? Bulan berapa? November ya. Kesalahan mencatat pengeluaran perusahaan. Seharusnya 48 dibikin 64. Kelebesaran atau kekecilan? Besar, Seharusnya. Nah, berarti kita kurangi ya. Berarti kita kurangi dia. Kita kurangi, apa yang kita kurangi? Kita kurangi pengeluaran bulan November. Kalau pengeluaran bulan November berkurang, saldonya harusnya bertambah. Ini positif, ini negatif. Ya, ini negatif, ini positif. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah, kita lihat saldo sebenarnya. Sama nggak? Sama yang kuning? Sama kan?
Ini seperti ini sebenarnya yang 4 kolom itu. Artinya kita dapat saldo yang sebenarnya. Ya, kita dapat saldo yang sebenarnya. Kalau yang ini kan kita nggak dapat saldo yang sebenarnya. Ya kan? Yang di sini kita kan nggak dapat saldo yang sebenarnya. Dikasih yang di buku ini. Kan yang agak-agak mabuk kawan ini. Nggak dapat kita saldo yang sebenarnya. Sedangkan yang ini, yang saya contohkan ini kita dapat saldo yang sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Udah ngerti semua? Kalau sudah ngerti ya carilah soalnya. Ada nggak soalnya? Ada soal yang bagus? Oh ada nih di bukunya ini. Kelihatan nggak? Ada? Nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, ya udah, ntar saya kirim di Sipadi. Kalian jawab di Sipadi ya. Kalian jawab di Sipadi. Ya, saya kira itu. Saya mau ke kampus nih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, masukkan ke